Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijaz Fizullah, dan hari ini saya mau membahas sesuatu yang cukup sering saya dengar, yaitu anggapan bahwa santri itu kuno. Ya, kuno. Yang katanya hidup jadul, yang katanya cuma bisa ngaji, yang katanya gak ngerti perkembangan zaman, yang katanya kalau udah masuk pondok bakal ketinggalan dunia luar. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, santri itu justru sosok yang luar biasa. Dia bangun dengan disiplin, bangun sebelum azan subuh, ngaji sebelum matahari terbit, belajar di siang hari, murojaah hafalan di malam hari, dan istirahat hanya sebentar. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga belajar public speaking, kepemimpinan, hingga teknologi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Santri zaman sekarang sudah banyak yang bisa bikin konten, editing pakai CapCut, desain pakai Canva, bahkan ada juga yang mungkin belajar coding di sela waktu kosongnya. Kuno, santri justru multitasking. Mereka bisa menghafal Al-Quran sambil tetap mengikuti perkembangan berita dunia. Mereka bisa paham kitab kuning, tapi juga aktif di media sosial, berdakwah lewat TikTok dan juga Instagram. Santri juga banyak yang melek bahasa asing, bahasa Arab, insya Allah, bahasa Inggris sudah banyak. Bahkan tak sedikit santri yang bercita-cita jadi translator, interpreter, diplomat, atau guru internasional. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu, kenapa sih masih ada yang menganggap santri itu ketinggalan zaman? Mungkin karena mereka hanya melihat dari luarnya saja. Mereka hanya melihat sarung, kopiah, sendal jepit, lalu langsung memberi label kuno. Padahal yang perlu dilihat bukan penampilannya saja, tapi perjuangannya. Santri belajar hidup sederhana bukan karena miskin, tapi karena diajarkan cukup itu lebih kaya dari sekedar banyak. Santri diajarkan sabar karena ilmu tidak bisa dikejar dengan tergesa-gesa. Santri diajarkan rendah hati karena adab itu lebih tinggi dari gelar akademik. Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Dan yang paling penting, santri tidak hanya diajari untuk pintar, tapi juga untuk bermanfaat. Di dunia yang serba cepat ini, kita butuh orang yang punya pegangan, bukan hanya yang punya kecepatan. Santri mungkin tidak dikenal banyak orang, mereka tidak viral, tapi dari pondok-pondok kecil itulah lahir tokoh-tokoh besar yang punya pengaruh nasional. Dari ruang belajar yang sempit, lahir pemikiran luas yang menerangi banyak orang. Dan jangan salah, banyak pemuda hebat yang justru lahir dari pesantren. Mereka ditempa bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kedisiplinan, keikhlasan, dan keteguhan hati. Pernah dengar kisah para ulama terdahulu? Mereka hidup sederhana, tapi buah ilmunya dinikmati dunia hingga hari ini. Mereka tidak kenal dengan algoritma media sosial, tapi namanya dicatat dalam sejarah keilmuan Islam. Santri hari ini adalah pewaris semangat itu. Semangat belajar tanpa pamrih, semangat berjuang dalam senyap, semangat memperbaiki diri sebelum memperbaiki dunia. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan itulah yang dilakukan santri setiap hari,
belajar, lalu berbagi, bukan untuk dipuji, tapi karena mereka tahu di dalam ilmu ada tanggung jawab yang besar yang tidak boleh disia-siakan. Jadi, buat kamu yang masih berpikir santri itu kuno, cobalah lihat lebih dekat. Santri bukan ketinggalan zaman. Santri justru sedang mempersiapkan zaman, karena dari pesantren lahir generasi masa depan yang paham agama, kuat mental, santun perilaku, dan siap membangun negeri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pandangan tentang santri tidak lagi dipenuhi prasangka, tapi dipenuhi rasa hormat dan kagum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.